Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali ya Pak Nur hari ini bisa menyapa kalian semuanya. Gimana semuanya? Sehat semuanya? Baik, Pak. Sehat Alhamdulillah ya? baik, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita senantiasa. Alhamdulillah. Ini Idul Adha kita enggak tanda tangan ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan terus pada kita semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kita akan memasuki pembelajaran di bab pertama materi yang kedua ya. Yang kemarin kan sudah kita sampaikan yang materi pertama. Kita sekarang materi yang kedua ya. Oleh karena itu kita buka dulu deh dengan baca doa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen dulu ya. Ada Adilia Rafa Ridwan? Hadir? Ada hadir. Alhamdulillah. Hadirah. Andika Putra Pratama? Hadir? Belum ada. Abdurrahman? Hadir? Gustaf Al-Kausar? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Isna Viva Wijoyo Ningrum? Hadirah? Belum. Muhammad Rizky Maulana? Belum. Muhammad Fatih? Muhammad Rehan Putra Satyo? Hadir. Alhamdulillah hadir. Muhammad Rizky Akbar? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Muhammad Sabit Atif hadir? Oke. Naila Zulfa Nabila hadirah? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Pak, maaf kameranya gak dibuka, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Nanda Gadis Supriyadi hadirah? Hadir. Naila Zulfa Nabila? Oh, jadi udah ya. Oke. Naufal Alif Asifa Asirazi hadir? Nur Nisa Nur Aulia? Hadir. Alhamdulillah hadir. Raja Ruby Sulaiman hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ramadhani Ridho Afriansyah hadir? Hadir Pak. Alhamdulillah. Sabrina Faiza Fitria hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Silsi Maulidia Suherdi hadir? Alhamdulillah. Zahra Evi Anjani hadir? Hadir. Alhamdulillah. Aditya Putra Muzaki hadir? Seperti tadi. Hadir. Isna Afifah Wijoyo Ningrum hadir? Hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Hadir. Makasih semuanya ya. Sehat semuanya ya. Baik. Materi ini kita akan mulai ya. Jadi materi ini kita akan bahas tentang kitab kita iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tahu nggak kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ayo, siapa yang tahu ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Ada 4. Pinter, mantap sekali. Yang pertama apa coba? Yang pertama. Kitab Taurat. Kitab Taurat. Terus? Injil. Injil. Terus? Zabur. Zabur. Dan Al-Quran. Al-Quran. Pintar luar biasa. Jadi kitab-kitab itu ada 4 nih. Tadi ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Nah, itu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para nabi. Tapi juga ada yang lain.
yang namanya di bawah ini nih. Silakan coba di-share lagi PowerPoint-nya. Yang kedua, slide yang kedua. Ini kali ini ada. Oh iya, siap. Nah, ini biar agak besar tulisannya ya, biar agak jelas ya. Oke. Ya, yang sekarang adalah suhuf ya. Suhuf juga termasuk kitab-kitab Allah sebenarnya ya. Nah, kitab suhuf itu berupa lembaran-lembaran. Jadi, kalau kitab itu kan sudah dijilid tuh seperti Al-Qur'an udah dijilid. Tapi kalau suhuf itu berupa lembaran-lembaran ya. Pada zaman dahulu, pada sebelum zamannya Nabi Muhammad kan memang belum ada percetakan ya. Jadi berupa lembaran-lembaran. Nah, mereka-mereka itu, para nabi itu yang diberikan wahyu, itu kadang ditulisnya ada yang di batu, ada yang di kulit binatang, ada yang di kulit pohon ya, atau di media mana saja sehingga wahyu tersebut tidak hilang begitu. Dan ukurannya juga beda-beda ya. Jadi ada yang selembar kertas, ada mungkin bisa selebar karpet ya, atau mungkin selembar taplak meja gitu kan. Jadi macam-macam lembarannya. Nah, adapun sukuf ini ya, sukuf ini diberikan kepada yang pertama siapa? Nabi Syed. Nah, Nabi Syed itu mendapatkan 50 suhuf ya, 50 lembar gitu ya. Bisa saja setiap wahyunya satu lembar ditulis gitu. Karena wahyu itu kan diturunkannya enggak sekaligus ya, bertahap sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi Nabi Syed alaihissalam itu mendapatkan 50 suhuf, 50 lembar. Kemudian Nabi Idris mendapatkan 30 suhuf atau 30 lembar ya. Nabi Idris alaihissalam itu mendapatkan 30 suhuf atau 30 lembar. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan 10 suhuf ya, 10 lembar. Dan Nabi Musa mendapatkan alaihissalam juga mendapatkan 10 suhuf. Jadi inilah ada 4 nabi yang menerima wahyu berupa suhuf, berupa lembaran, karena memang pada saat itu lembarannya tidak dijilid, tidak dibukukan seperti itu, maka berupa lembaran-lembaran. Ya tadi itu bisa jadi lembaran-lembarannya ukurannya beda-beda karena memang ya saat penulisannya atau mungkin mendokumentasikannya, jadi di media yang ada, kalau ada batu ya mungkin di batu, kalau ada kulit binatang ya bisa di kulit sapi, kulit kerbau, atau mungkin yang lainnya ya dituliskan di situ sehingga lembarannya memang berupa lembaran-lembaran. Nah, selanjutnya kemudian firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan dalam surat Al-A'la bahwa ayat 18 ini menyatakan bahwa inna hada lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ada yang bisa baca artinya? Kelihatan nggak artinya? Kelihatan? Kelihatan. Coba dibaca. Sesungguhnya terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Kitab Ibrahim dan Musa. Dalam hal ini kitab-kitab itu masih berupa suhuf ya, masih berupa lembaran-lembaran gitu. Jadi zaman dahulu itu menerima wahyunya berupa suhuf, berupa lembaran-lembaran. Oke, kita lanjut dulu ya materinya ya. Nanti kalau ada yang mau tanya ditanyakan di akhir ya. Nah sekarang kita belajar terkait dengan manfaat iman kepada kitab Allah ya. Jadi apa sih manfaatnya? Apa gunanya kita beriman kepada kitab Allah gitu kan? Manfaatnya adalah jelas bahwa di situ ada petunjuk. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kitab kepada hambanya, itu adalah sebuah petunjuk hidup. Ya, sebagai manusia kan juga ciptaannya nih. Kita manusia diciptakan oleh Allah untuk hidup. Kemudian hidupnya harus bagaimana? Ya, maka harus mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab-kitab tadi itu. Jadi kalau kita mengimaninya, mempercayai kitab-kitab Allah, maka kita akan memperoleh apa? Petunjuk hidup ya.
jalan hidup seperti apa yang baik, yang benar, kan gitu. Jadi hidupnya tidak hidup sembarangan gitu ya, tapi hidupnya memang hidupnya yang terarah ya, karena diarahkan atau ditunjukkan oleh sebuah kitab yang kita imani. Ya kalau kita imannya kepada kitab Al-Qur'an. Yang kedua, ya sama memperoleh pedoman hidup yang mutlak kebenarannya. Artinya bahwa firman-firman Allah itu yang ada di dalam kitab itu sudah jelas-jelas benar ya. Artinya tidak ada perbaikan lagi, tidak perlu revisi lagi ya. Kalau manusia kan kalau membuat undang-undang masih direvisi, masih ada perbaikan ya kan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kitabnya itu, memberikan ininya, maka kebenarannya itu mutlak gitu. Ya, sekali Allah wahyukan itu untuk sepanjang masa. Nah, jadi benar selamanya, nggak pernah salah gitu, ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita mengimani kepada kitab Allah, maka hati kita menjadi tentram, menjadi tenang gitu ya. Nah, hidup kita ini kan perlu ketenangan, ya. Bagaimana cara memperoleh ketenangan? Bagaimana memperoleh ketentraman? Salah satunya harus beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Kemudian yang keempat, ya membuat hati kita menjadi apa? Menjadi mantap, nggak ragu-ragu lagi dalam beribadah, kan gitu. Misalnya kalau orang beribadah juga harus ada petunjuknya, nggak sembarangan, kan gitu kan. Misalnya nih berkorban misalnya, bagaimana cara berkorban? Nah, ya harus mengikuti syariat Allah, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, kan gitu. Dari mana kita bisa membacanya, mengetahuinya? Dari kitab-kitab Allah seperti itu. Maka itu sebagai rujukan tata cara bagaimana kita dalam beribadah agar ibadah kita itu benar-benar yakin, mantap, nggak ragu-ragu lagi, dan itu pasti diterima karena sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan arahannya, kan seperti itu. Terus yang kelima adalah tentu dengan mengimani kitab-kitab Allah, pasti kita akan akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar ya, mana yang tidak benar ya, sehingga kehidupan kita itu bisa hidup yang terarah gitu, maksudnya dalam keseharian gitu kita bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar ya, bukan melakukan hal-hal yang salah. Memang manusia itu diberikan kecenderungan dua perilaku ya, kadang berperilaku baik benar, kadang juga berperilaku batil, berperilaku salah, kan gitu. Namun demikian, kalau kita benar-benar memang memahami ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan berusaha untuk memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik-baik saja dibanding kita berbuat yang batil-batil atau yang salah-salah seperti itu ya. Nah, oleh karena itu penting sekali kita mengimani kepada kitab kita itu Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an inilah sebagai kitab umat Islam ya. Kan kalau selain umat Islam beda kitabnya. Ya kan? Nah, kita selaku umat Islam kita wajib meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab umat Islam, dan ini juga bagian dari rukun iman. Nah, kan rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Malaikat malaikat Allah. Allah. Yang ketiga iman kepada Kitab Allah. siapa? Oh. Kitab Allah. Yang keempat pada Rasulullah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada Kode dan kodar. dan qadar. Nah, salah satunya adalah iman kepada kitab Allah, yaitu bagaimana kita mempercayainya bahwa Al-Qur'an memang benar-benar sebuah kitab yang harus kita pedomani, yang kita pelajari ya, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini bisa terarah. Nah, kemudian Al-Qur'an itu kan tebal tuh ya. Kalau apa namanya? Kalau kita baca itu
bisa nggak sehari dibaca? Selesai nggak kira-kira ya? Ada yang selesai, Enggak. ada yang nggak selesai ya? Iya. Al-Quran itu ada berapa juz? 30. 30. Ada 30 juz. Nah, 30 juz. Coba. Ada berapa surat? 114. 114 surat. Ada berapa ayat? Nah, ada yang mengatakan ada 6.660 ayat. Berarti banyak banget kan gitu. Jadi sudah berupa kitab. Nah, awalnya waktu saat diturunkannya bertahap, berangsur-angsur, ya kan, nggak sekaligus satu Quran itu diturunkan, ya. Pertama yang diturunkan surat apa? Coba ayo. Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sementara surat Al-Alaq itu semuanya ada berapa ayat? 5. Enggak, iya, yang diturunkan yang pertama adalah 5 ayat. Tapi sekarang ini Al-Alaq ada berapa ayat? Yuk. Ada 19 ayat. Hebat, pinter. Ya, ada 19 ayat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkannya itu bertahap, ya, bertahap, ya, 5 ayat, kadang 1 ayat, kadang 10 ayat, kan gitu. Sesuai dengan situasi dan kondisinya, kan gitu kan ya. Nah, kira-kira kapan diturunkannya Al-Alaq itu? Ayo, kapan diturunkannya Al-Alaq? Ketika pertama kali Nabi Ramadan. Oh, bulan Ramadan, betul. Iya. Jadi pertama kali Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu itu pada tanggal 17 Ramadan. Dan itu juga kebetulan usia beliau sudah memasuki usia 40 tahun. Nah, ya, jadi pas ketika beliau itu 40 tahun dan juga ketika pas lagi di bulan Ramadan, Nabiullah Muhammad mendapatkan wahyu yang pertamanya, yaitu kalau tanggal Masehi tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Nah, sekarang ini sudah 2021 Masehi, kan gitu ya. Nah, berarti sudah berapa tahun yang lalu nih Al-Quran diturunkan? Ayo. Kurang lebih berapa tahun? Kurang 1400 Masehi. Tahun Masehi. 1500 ya. Sekitar 1500 Masehi. Masya Allah ya. Udah 1000 sekian ya. Nah, sekarang 1442 kalau itu dari hijrahnya ya. Tapi kalau dari turunnya lebih dari itu kan gitu. Nah, ketika itu Nabiullah Muhammad mendapatkan wahyu pertama kalinya ketika beliau sedang bertahanus ya. Bertahanus di Gua Hiro, sebuah gua gitu ya, ada gunung, sebuah gunung namanya Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur itu nama gunung, jadi Jabal Nur, jadi Gunung Nur lah gitu. Kalau di sini mungkin gunung apa sini Pak? Gunung Pingku kali ya, atau Gunung Krakatau gitu ya. Kalau di sini atau Gunung Kelut misalnya gitu, atau gunung apa sini nih? Gunung mana? Krakatau, udah. Apa lagi tuh ya, kalau di Mekah namanya Jabal ya, Jabal Nur. Nah, di Jabal Nur itu ada sebuah gua yang namanya Gua Hiro. Nah, Rasulullah di situ sedang bertahanus, sedang menyendiri lah kan gitu ya, sendiri ya. Kalau orang dulu namanya bertapa ya, tapi Rasulullah tidak bertapa, memang sedang menyendiri situ. Disitulah akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Nah, ya. Adapun wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah. Ayat Maidah, ayat 3. Kan gitu ya. Ayat 3. Berarti karena ini Al-Qur'annya diturunkan berangsur-angsur, Al-Qur'an itu membutuhkan waktu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, cukup lama kan? 22 tahun ya Rasulullah menerima wahyu. Itu pun juga wahyunya tadi itu tidak serta-merta turun satu surat ya. Kadang yang satu surat pun itu
berangsur-angsur, nggak sekaligus. Apalagi surat yang paling panjang surat apa? Paling panjang. Al-Baqarah yang paling panjang suratnya. Al-Baqarah, iya. Itu juga menerima wahyunya juga berangsur-angsur. Ya, oke. Ya, baik adik sekalian. Ini lagi bisa lagi materinya. Oke, nah ini cara-cara untuk mengimani bagaimana ya? Kita harus belajar membacanya ya. Yang belum bisa belajar baca Quran ya belajar dari Iqra, dari Tilawati, ya dari manapun lah ya caranya sehingga bisa belajar membaca Al-Quran. Kalau sudah bisa belajar mengajarkannya kan ya. Pada siapa ngajarinya? Mengajarkannya kepada diri sendiri, mengajarkannya kepada adik. Nanti kalau sudah jadi orang tua kepada teman-teman, kepada muridnya. Kemudian rajin juga membaca Al-Quran. Pelan-pelan kita akan memahami ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Setelah itu baru mengamalkan ajarannya, diamalkan. Jadi Quran itu ya dibaca, ya dipelajari isinya. Kan dibaca dulu nih, udah bisa baca, dipelajari isinya, dipelajari artinya, ya kemudian diyakini dan terus diamalkan, dikerjakan seperti itu ya. Lanjut. Nah itulah sekitar bagaimana kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Dan aku sekalian ya, ada yang mau ditanyakan silakan ya. Anak sekalian ada yang mau tanya silakan, masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi nih. Adila, Pak. Oh ya, silakan. Mau nanya apa, Nak? Silakan, Nak. Apa sih yang dimaksud dengan bertahanus? Iya, bertahanus. Jadi saat itu Rasulullah itu bertahanus itu adalah menyendiri, ya. Jadi kalau kalian di kamar bisa jadi bertahanus menyendiri, tapi menyendirinya bukan karena marah, bukan karena takut, tapi bersendirinya karena memang saat itu Rasulullah mencari Tuhannya gitu kan. Nah, mencari Tuhannya. Jadi sehingga Rasulullah diberikan wahyu ketika beliau sedang bertahanus. Siapa yang mendatanginya? Malaikat gitu ya. Malaikat gitu, sehingga Rasulullah sampai merasa kedinginan gitu ya, ditemui oleh malaikat itu kedinginan, ketakutan gitu kan. Nah, makanya ya ayyuhal muzammil gitu kan. Hai orang yang berselimut, ya bangunlah kan gitu. Maka ketika malaikat Iqra itu kan nggak bisa, gugup karena apa? Takut. Saat itu siapa yang datang ini kan gitu kan, sampai nggak bisa berkata-kata Rasulullah SAW. Nah, tapi ketika langsung disampaikan bahwa yang datang itu adalah malaikat, kemudian hatinya ditenangkan ya. Nah akhirnya Rasulullah sudah terbiasa didatangi para malaikat untuk menyampaikan wahyunya. Awal-awalnya Rasulullah sampai gemetar, sampai ketakutan seperti itu. Jadi tahanus itu menyendiri dalam rangka memang ingin mencari Tuhannya gitu loh, memikirkan bagaimana caranya menyembah Tuhan yang benar kan gitu. Jadi bukan tahanus karena menyendiri karena marah, karena sedih, karena galau, karena suka karena dibutuhin pacar gitu ya. Bukan itu ya. Tapi tahanus adalah memang Rasulullah sudah menyendiri. Terima kasih tanyaannya ya. Yang lain Si Pak. ya bagus ya. Benar, yang lain mau tanya? Jalan. Ya silakan. Apa manfaatnya kalau kita itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Gimana? Apa manfaatnya kalau kita itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Jadi kalau kita itu beriman kepada kitab Allah, manfaatnya yang pertama adalah kita akan memperoleh petunjuk nih ya. Selama hidup kita ini kan perlu petunjuk, kita harus ngapain nih di dunia ini ya. Nah, bagaimana cara kita mengerti petunjuknya? Ya kita harus mengimani kitab Allah. Setelah mengimani tadi kan membacanya, kemudian mempelajari isinya, ya. Seperti begini, kemarin kegiatan Idul Adha ada ayat yang menyebutkan fasholli lirabbika wanhar, maka kalian sholatlah. Nah, kita disuruh sholat apa? Ya sholat Idul Adha. Bagaimana caranya? Nah, caranya diajarkan seperti ini. Kemudian wanhar, berkorban, kan? Berkorbannya korban apa? Kan gitu kan? Berkorbannya bisa domba, berkorbannya bisa sapi,
bisa kambing, bisa onta, kan gitu kan. Bisa nggak ayam misalnya. Nah, kalau ayam ukurannya bisa saja teman bukan termasuk korban ya. Nah, itu hanya sedekah. Jadi minimal adalah dengan kambing. Ya, itulah petunjuk-petunjuk itu karena apa? Karena kita mengimani kitab Allah. Yang kedua kita akan tadi itu akan memperoleh kebenaran ya, kebenaran yang mutlak bahwa apa yang kita imani itu, yang kita percaya itu benar-benar suatu hal yang benar gitu ya, hal yang benar mutlak yang benar ya. Dan yang ketiga adalah insya Allah dengan iman kepada Al-Quran hati kita menjadi tenang, tentram. Coba kalian rasakan hari ini. Kalau kita kan selama ini kita membaca Quran, rasa tenang nggak jiwanya? Tenang nggak hatinya kalau baca Quran? Tenang, Pak. Tenang ya. Ya kan, Quran dibaca pagi hari juga enak, dibaca siang hari juga enak, dibaca malam hari juga enak. Itu menunjukkan hati kita tenang, nyaman, tentram ya. Insya Allah mudah-mudahan iman kita ini sampai iman kita di bawah mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih ada waktu lagi nih 3 menit. 2 menit. Ayo silakan yang mau tanya silakan. Tentang saya Pak Ananda, tentang suhuf tadi saya belum paham, boleh dijelasin lagi gak? Oh suhuf ya, boleh ya. Suhuf itu kan berupa lembaran nih, lembaran kayak gini nih, lembaran ya. Cuma lembarannya nggak seperti ini ya. Kalau dulu tuh lembarannya mungkin bisa saja menggunakan menggunakan kulit ya, kulit binatang, bisa menggunakan kulit pohon ya kan. Dan ukurannya juga beda-beda ukurannya, nggak sama ukurannya. Karena apa? Karena seadanya alat situ ya dipakai untuk menyimpan atau mendokumentasikan firman-firman Allah itu seperti itu. Ya misalnya nih Nabi Ibrahim diberikan wahyu, kemudian Nabi Ibrahim menyimpannya di sebuah lembaran misalnya kulit, misalkan terus di kulit, nanti ditaruh gitu kan. Nanti ada lagi wahyu Allah lagi dari Ibrahim lagi. Nah, akhirnya dikumpul-kumpulkan ternyata Ibrahim berapa suhuf tuh ya. Kalau Ibrahim tadi, Ibrahim mungkin 50 suhuf, 50 lembar misalnya seperti itu. Nah, itu masih berupa lembaran-lembaran. Ukurannya juga beda-beda, ada yang kecil, ada yang gede, ya itunya. Kemudian medianya pun juga berbeda-beda. Ada mungkin yang di batu, ada yang di kulit, atau mungkin di kain ya. Nah, tapi berupa lembaran-lembaran. Jadi nggak bisa dijilid gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau Quran, alhamdulillah sekarang sudah bisa dijilid, bisa kita baca, bisa kita bawa kemana-mana, kan seperti itu. Sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan sudah ada di HP sekarang kan. Nah, itulah teknologi yang insya Allah dengan kita memahami, meyakini kitab Al-Quran ini menjadi semakin kokoh keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga kita bisa mengamalkan atas ajaran-ajaran yang ada, yang terkandung dalam Al-Quran gitu. Ada yang mau nanya lagi? Gimana Pak Cah, waktunya cukup? Oke, baik kalau gitu. Kalau ada nanya, kita akan ketemu lagi nanti di pertemuan yang ketiga ya, tentang bagaimana kita nanti menyajikan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil tentang kita mengimani kepada kitab Allah. Cukup sampai di sini. Mari kita doa bersama-sama dengan doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atasnya ya. Semoga senantiasa diberikan pemahaman dan kesehatan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Makasih. Ya, assalamualaikum.